Nabi Nuh adalah salah satu dari 5 nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi. Ini berarti Nabi Nuh termasuk dalam nabi dan rasul pilihan Allah karena ketabahan dan keteguhan hatinya yang luar biasa. Nabi Nuh, ia diutus oleh Allah untuk menyerukan tauhid kepada Bani Rasib, yang pada saat itu dikisahkan telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Bangsa ini hidup dengan menyembah berhala berupa patung-patung, yang mereka yakini akan memberikan mereka harta dan keberkahan. Kaum Bani Rasib juga dikisahkan kerap melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Pada awalnya, Bani Rasib adalah kaum yang beriman kepada Allah. Di antara mereka ada 5 laki-laki saleh yang jadi panutan dan sangat dihormati oleh penduduk di sana. Kelima orang tersebut bernama Wed, Suwa, Yakhud, Yauk, dan Nasr. Namun, saat suatu waktu kelimanya meninggal, orang-orang Bani Rasib ini merasa kehilangan, sehingga mereka berinisiatif membuatkan patung atau berhala. Namun, semakin lama, perlakuan Bani Rasib ini malah semakin menyimpang pada ajaran Allah, dan mereka menjadikan patung-patung tersebut sesembahan. Bahkan, hingga beberapa generasi, Bani Rasib telah kehilangan iman kepada Allah. Kesesatan Bani Rasib tersebut pun telah diperingati oleh Nabi Nuh, yang hidup di antara mereka untuk mengajak kembali beriman kepada Allah. Namun, ajakan Nabi Nuh tidak membuahkan hasil dan hanya sedikit pengikut Nabi Nuh pada saat itu. Bahkan Bani Rasib malah semakin tenggelam pada kesesatan dan kesombongan. Pada saat Nabi Nuh mengajak orang-orang Bani Rasib untuk kembali ke jalan Allah, Nabi Nuh malah mendapat hinaan dan dakwahnya dicemooh. Tantangan berdakwah Nabi Nuh pun kian hari kian berat. Hingga akhirnya, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera atau kapal yang sangat besar untuk menghindarkan Nabi Nuh dan orang-orang Bani Rasib dari bencana hebat. Peringatan Nabi Nuh justru dianggap permainan oleh Bani Rasib. Mereka menentang Nabi Nuh, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami. Kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nuh kemudian menjawab, "Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri." Usai menerima perintah Allah untuk membuat sebuah kapal, Nabi Nuh kemudian mengumpulkan para pengikutnya dan mereka mulai membuat kapal. Namun, apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh dan pengikutnya ternyata malah menjadi bahan ejekan dan cemoohan. Nabi Nuh berkata kepada mereka yang mencemoohnya, "Jika sekarang kalian mengejekku dan orang-orang yang bersamaku, sebentar lagi kami akan mengejek kalian karena aku tahu siksaan dan kebinasaan yang bakal menimpa kalian. Sehingga kalian tahu siapa yang akan ditimpa siksaan yang menghinakan di dunia seperti siksaan yang kekal akan menimpa di akhirat." Bantera pun kemudian usai dibuat dan Nabi Nuh dan pengikutnya menyiapkan semua perbekalan. Tak hanya itu saja, Allah juga memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa berbagai hewan yang berpasangan, jantan, dan betina. Pada saat semua perbekalan sudah siap, Nabi Nuh pun berkata kepada pengikutnya, "Naiklah ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Allah kemudian berfirman, "Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah. Kami jadikan bumi memancarkan beberapa mata air, lalu bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Tak lama, hujan pun turun selama 40 hari 40 malam yang kemudian membuat bencana banjir besar melanda seluruh kota dan desa. Akibat bencana ini, jeritan dan tangisan manusia terdengar di mana-mana. Karena meluapnya air, mereka kemudian panik karena kemanapun mereka berlari, air mengejar dan menenggelamkan mereka. Pada saat itu, tak ada tempat berlindung dari banjir yang dahsyat itu, kecuali kapal Nabi Nuh yang telah terisi penuh orang mukmin dan pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh atas perintah Allah. Bani Rasib pun benar-benar telah hancur tersapu banjir yang maha dahsyat tersebut. Namun, pada saat bencana besar ini, Nabi Nuh juga kehilangan anaknya yang bernama Kanan. Anaknya tersebut bahkan telah ia perintahkan untuk segera menaiki kapal, bersama kerabat dan pengikutnya. Namun, Kanan malah menolaknya dan memilih mencari perlindungan ke gunung yang ia yakini mampu menyelamatkannya dari air bah. Nabi Nuh begitu sedih dengan sikap keras kepala anaknya. Akhirnya, Kanan pun tenggelam bersama Bani Rasib yang zalim. Mereka semua tewas tersapu banjir yang maha dahsyat tersebut. Meskipun merasa sedih melihat Bani Rasib lainnya yang zalim telah tewas menjadi korban banjir besar, akhirnya Allah memberi perintah kepada bumi dan langit agar berhenti melaksanakan tugasnya. "Hai bumi,
Telanlah airmu, dan hai langit, hujan, berhentilah. Air kemudian surut, dan bahtera tersebut pun berlabuh di atas bukit Judi dan memulai kehidupan yang baru. Dari kisah Nabi Nuh, kita bisa belajar tentang kesabaran dan keteguhan Nabi Nuh dalam beribadah kepada Allah. Tak hanya itu, sebagai umat Islam, semua manusia harus percaya bahwa janji Allah adalah benar dan Allah hanya akan menyelamatkan umatnya yang bertakwa. Maha kuasa Allah atas semua makhluknya.